Kali ini temenin aku nge-baking yuk. Hari ini aku mau buat salah satu cake yang menjadi favorit aku, keluarga aku, dan juga customer aku. Cake-nya itu udah pasti rasanya lembut banget, pas banget buat temen ngopi, temen ngeteh, atau juga untuk buah tangan. Kali ini aku pakai apron dari Sonton. Aku suka banget aslinya dari Sonton, enak banget. Oke, kita mulai sekarang. Dan untuk buat chiffon pandan, bahan apa aja yang perlu kita sediakan, yaitu ada 7 butir kuning telur dan juga 120 ml santan atau susu cair. Di sini aku menggunakan susu cair, dan juga 80 ml minyak dan 130 gram terigu protein sedang. Untuk bahan kedua atau bahan merengnya, kita menggunakan 7 butir putih telur dan 140 gram gula pasir, 1 sendok teh cuka atau jeruk nipis, secubit garam, dan terakhir pasta pandan dari Magelang. Aku selalu menggunakan Magelang, dan jangan lupa beberapa tetes pewarna hijau agar warnanya lebih cakep. Pertama, kita mau pisahkan dulu kuning dan si putih dalam 2 wadah ya. Aku hitung dulu. Oke, ada 7 butir. Kita pecahkan dulu ya. Pastikan wadah untuk menampung putih telur ini benar-benar bersih, kering, dan tidak ada bekas air atau minyak ya. Karena untuk membuat chiffon pandan, proses mereng ini sangat penting agar chiffon pandan kalian bisa berhasil mengembang dan tidak kempis. Karena untuk membuat chiffon pandan ini, keberhasilan pengocokan adonan mereng itu sangat berpengaruh ya untuk keberhasilan chiffon pandan kalian agar mengembang dan tidak kempes saat dikeluarkan dari loyang. Jadi putih dan kuningnya sudah aku pisahkan ke dalam 2 wadah. Pastikan jangan ada setetes pun kuning telur di putih telurnya. Dan saatnya kita proses pembuatan chiffon pandan. Jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tadi aku sengaja nggak menggunakan sarung tangan karena lagi mecahin telur. Dan aku juga cuci tangan setelah itu kan. Oke, kita ambil kuning telur, aduk sebentar, lalu kita tambahkan susu, dan tepung terigu sambil diaduk pelan-pelan ya. Lalu setelah terigu merata, kita tambahkan minyak. Aduk perlahan. Dan aku juga memakai 1 sendok teh butter vanilla dari Magelang juga, karena ini aromanya wangi banget. Lagi next, tahap kedua, kita membuat adonan mereng. Di sini aku menggunakan hand mixer dari Philips. Oke, kita teteskan dulu 3 tetes cuka. Kenapa harus diberi cuka? Agar tidak amis.
putih dan kuning. Kita pakai adonan pancing ya. Jadi kita ambil dulu sedikit putih telur, kita masukkan ke kuning telur. Untuk mencampurkan, aku menggunakan balon whisk biar lebih mudah. Ini putih telur tadi, ya. Dia tidak tumpah. Tuh. Kalau udah seperti ini, berarti adonan mereng kalian berhasil. Aduknya pakai perasaan ya, kalau tidak nanti adonan putih telurnya bisa mencair. Kita masukkan ke adonan putih telur tadi. Diputar dan dibalik. Putar, balik secara perlahan ya. Pastikan semua adonan tercampur rata. Dia perlahan tapi tetap ditekan ya bagian dasar wadahnya, biar adonan yang tertinggal di dasar wadah itu juga ikut terangkat ke atas. Lalu pakai loyang sifon. Waktu kita oven ya, kita menggunakan lidi untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Kita oven 170 derajat selama 20 sampai 25 menit. Sifonnya sudah matang. Jangan lupa begitu sifon keluar dari oven, kita balik loyangnya seperti ini. Dan tunggu minimal 1 sampai 2 jam, lalu boleh kita keluarkan dari loyang. Kalau masih dalam keadaan begini, kita keluarkan dari loyang, yang ada sifonnya malah ambles. Oke, kita tunggu ya. So, sambil menunggu sifonnya dingin, aku mau cerita sedikit tentang persifonan. Jadi, kenapa sih sifon itu harus dibalik dulu seperti ini dan tidak boleh langsung dikeluarkan dari loyang sampai dia benar-benar set, benar-benar dingin. Jadi, sifon itu termasuk cake yang berongga. Teksturnya itu benar-benar ringan banget dan berongga. Makanya sifon itu dia sangat rentan banget ambles sampai dia tuh nggak berbentuk. Dan tujuan dibalikannya loyang seperti ini
Karena pada saat proses pendinginan, sifon ini akan merenggang ke bawah, jadi sehingga dia tidak akan kempis, dan sirkulasi udara di dalam cake ini dia akan menjadi lebih baik, juga lebih cepat dingin, sehingga cake tidak akan basah atau lembab. Makanya buat sifon itu susah-susah gampang, dan prosesnya juga ya lumayan panjang sih ya. Gak ribet sih, tapi lumayan panjang karena kita harus menunggu beberapa jam lagi setelah dia keluar dari oven. Tapi worth it sih dengan rasanya. Sifon ini tuh sih bener-bener enak banget. Jadi itu sedikit cerita aku tentang sifon. Jadi kalian yang penasaran kenapa loyangnya harus dibalik seperti ini, sekarang sudah paham kan?